Ya. Mohon maaf, ternyata dari tadi termute. Eh, Permisi, apakah slide-nya kelihatan? Terlihat dengan jelas? Kelihatan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ayu Anggreni dari Politeknik Wahda Islamiyah Makassar. Pada kesempatan ini saya akan melakukan peer teaching lebih mendalam terhadap eh, variasi, KDM variasi atau keterampilan dasar mengajar versi variasi. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, em, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah adik-adikku sekalian, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan pertemuan kita. Ya, ini adalah pertemuan kita yang kedua, ya. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang komponen sistem komputer, arsitektur versus organisasi, serta fungsi dari CPU, memori, dan input-output. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita semua dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Ya, eh, sebelum kita mulai kepada inti perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. eh Baik, untuk pertemuan kita yang kedua, em, terkait komponen sistem komputer, sebelum kita masuk lagi nih ke pembahasan berikutnya, saya mau mengulik kembali pertemuan kita yang pertama. Ada yang masih ingat apa itu sistem komputer? Ada yang masih ingat apa itu arsitektur komputer? Yang ringkas-ringkas saja, sesuai yang kalian pahami saja. Oke, itu ya. Oke, yang lain bagaimana? Oke, rupanya semuanya masih ingat ya. Ya. Ah, oh ya, saya lupa. Eh, Sebelum kita masuk ke intinya, saya mau absen dulu. Saya cek dulu dari yang pertama ini, Samsul, Hadir, hadir Bu. Stefani, Hadir Bu. oke, hadir, Eko, Hadir Bu. Ahsan, Hadir, Bu. Lydia. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Saya mau sedikit motivasi ke adik-adik sekalian bahwa eh, saya sebetulnya sangat berharap ya eh, kalian itu bisa lulus tepat waktu. Ini memang baru semester pertama. Namun tidak tidak menutup kemungkinan ada pengalaman beberapa orang yang berhenti di tengah semester. Saya sangat berharap untuk angkatan ini bisa lulus tepat waktu, selesai bersama-sama dalam jangka waktu
paling lama 4 tahun. Ya, amin. Dan eh, saya juga eh, mau memberikan motivasi yang lain bahwa terkait materi yang kita pelajari ini itu sebetulnya akan memberikan kalian wawasan yang lebih luas eh, bahwa ketika kita ingin membeli sebuah komputer, memutuskan untuk membeli sebuah komputer, kita harus memperhatikan dulu aspek-aspek apa yang harus kita perhatikan sebelum membeli. Jangan sampai karena modelnya yang cantik, karena ringan, karena murah, atau karena terlalu mahal tapi tidak sesuai dengan kebutuhan, akhirnya kita menyesal. Nah, di dalam mata kuliah ini, perhatikan baik-baik, kita dengan mudah ya menentukan, oh ini loh komputer yang terbaik. Oh ini loh komputer yang ternyata speknya kurang. Nah, di mata kuliah ini. Jadi saya berharap untuk mata kuliah ini kalian bisa perhatikan mulai dari pertemuan satu kemarin minggu lalu sampai pertemuan akhir ya, pertemuan ke-15. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi inti. Tapi sebelum itu lagi, kita akan bahas dulu tujuan kita belajar pertemuan hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, saya sebagai dosen mengharapkan kalian dapat menguraikan komponen-komponen utama sistem komputer dan juga contoh-contohnya yang secara nyata. Kemudian yang kedua, saya berharap kalian dapat menjelaskan perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer secara jelas, secara sistematis, baik itu secara lisan maupun tertulis. Karena nanti di akhir kita akan ada kuis tentunya. Oke, yang ketiga, eh, kalian dapat mengkategorikan fungsi CPU, fungsi memori, dan juga fungsi input-output berdasarkan perannya masing-masing. Oke, nah sebelum saya yang menjawab terkait sistem komputer, ada tidak yang tahu? Eh, nggak usah searching. No, no, no. Kita memang Zoom ya. Tapi eh, saya berharap kalian fokusnya ke sini dulu. Baik, Bu. Pakai bahasa kalian saja. Apa yang kalian ketahui tentang komponen utama sistem komputer? Baik saya, Bu. Iya, silahkan. Ada monitornya. Di monitor itu ada Aha, mungkin namanya sistem. Ada perangkat yang keras-keras itu mungkin. Jadi oke. mungkin ada perangkat lunak dan perangkat keras mungkin komputer itu. Itu yang saya tahu, Bu. Oke. Dua ya, ada perangkat lunak dan ada perangkat keras. Ada yang ingin menambahkan? Ini benar ini, tapi masih perlu ditambahkan. Ada yang bisa? Oke, silahkan. Iya, kurang satu. Brainware, manusia. Jadi, baru dinamakan sistem komputer kalau ada tiga hal ini. Yang pertama, perangkat keras, seperti yang disebutkan tadi, Adik Samsul, yaitu seperti monitor. Kemudian harus ada perangkat lunak dan juga brainware. Tentu adanya perangkat keras dan manusia belum bisa dikatakan sistem komputer karena tidak ada perangkat lunak di dalamnya. Kamu mau print gambar, kamu pakai apa biasanya? Contoh, pakai Microsoft Word. Microsoft Word itu apa? Perangkat keras apa perangkat lunak? Perangkat lunak, iya. Jadi, sistem komputer gabungan dari tiga, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia, di mana dia bekerja sama untuk memproses data menjadi informasi. Begitu ya? Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa komputer bukan hanya CPU atau monitor saja. Dia adalah satu kesatuan yang setiap komponennya punya fungsi spesifik. Sebagai contoh, perangkat keras, apa? Mouse.
Apalagi printer, perangkat lunak seperti Office, Photoshop, dan manusia, yaitu kita sendiri. Seperti itu ya. Agak terbayangkan terkait sistem komputer? Oke, kita lanjut ya. Atau sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, Bu. Sudah jelas. Oke, sip. Nah, komponen fisik utama sistem komputer. Ada apa? Ada yang bisa jawab? Ada apa nih? Ada input. Kita fokus ke fisik ya, input. Inputnya seperti apa? Ayo, untuk memasukkan data. Apa? Mouse, Oh ya. keyboard. Ya, iya, scanner. Betul. Seperti kamera juga ya. Iya, itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya output. Ada yang bisa sebutkan komponennya? Iya, oke, monitor. Apalagi? Iya, printer. Oke, betul. Iya, seperti ini ya. Ada printer, ada speaker. Printer dia mengeluarkan apa? Kertas. LCD dia mengeluarkan apa? Tampilan gambar. Oke, speaker, apa yang dia keluarkan? Suara. Iya, betul. Nah, yang ketiga adalah CPU. Nah, CPU ini adalah otaknya komputer. Jadi dia yang melakukan aritmatika, dia melakukan kontrol unit. Pokoknya tugasnya CPU itu berat. Nah, kecepatan komputer kalian itu bisa cepat atau lambat itu tergantung dari CPU-nya. Salah satu salah satu yang faktor utama ya. Sebetulnya ada faktor-faktor lain, termasuk juga memori itu dapat mempengaruhi sebetulnya. Tapi yang paling mempengaruhi itu adalah CPU karena dia adalah otaknya. Di situ ada ALU, ada CU, dan ada register. Nah, apa fungsinya mereka? Nanti kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya apa ini? Ah, langsung kelihatan ya tulisannya. Memori. Memori itu adalah tempat penyimpanan data. Tahu tidak? CPU itu ada juga tempat penyimpanannya loh. Namanya register. Nah, kalau memori ada terbagi menjadi RAM, ROM, ya. Kalau memori eksternal seperti hard disk eksternal. Begitu ya. Oke, Oh lanjut. iya, iya. Selanjutnya input output port. Nah, apa bedanya poin satu dengan poin 2? Apa bedanya? Ada yang bisa jelaskan? Beda ya, karena input output port itu ibaratnya stasiunnya. Nah, coba kita lihat gambarnya biar lebih terbayangkan. Ini dia. Coba, kalian kan pakai Zoom ya, pakai laptop. Coba perhatikan di samping ada tidak portnya? Ada. Kalau kalian mau memasukkan, menghubungkan mouse dengan komputer, itu melalui apa? Input output port. Input output port ini menggunakan port apa? Kelihatan tidak ya? Nah, ini port USB. Nah, seperti itu ya. Itu baru salah satu contoh dari eh, apa namanya device input yaitu mouse yang dimana dikonekkan melalui input output port. Nama portnya yaitu USB. Jadi harus sama-sama satu USB, satu juga USB ketemu gitu. Nah, ada juga yang dikatakan control bus. Nah, control bus ini tidak kelihatan secara nyata sih sebetulnya, tapi dialah yang ibaratnya jembatan ya eh, antara memori dengan CPU itu bisa diibaratkan antara gedung apa ya? Gedungnya presiden dengan gedungnya DPR. DPR mau pergi ke gedungnya presiden. Contoh ya, contoh. eh itu lewat apa? Lewat jalan raya.
Nah, inilah bus yang sebagai jalan rayanya. Gitu. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Lanjut? Bu, lanjut. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita ke pembahasan berikutnya, saya mau mengajak teman-teman kita nobar, nonton bareng. The most basic division of a computer system is between the hardware and the software. Hardware is often described as the physical parts of a computer, includes all the programmed applications and the input and output devices. In time of the CPU clock, the faster the time than if it only had one core. Oke, sudah selesai ya. Nah, yang kalian cermati itu adalah, ada yang bisa jawab? Nggak bisa, Bu, pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Nanti kita terjemahkan sama-sama. Nah, kita akan membahas tentang diagram blok sederhana dari struktur sistem komputer. Namun, sebelum saya tanya daripada saya tanya ke pribadi masing-masing ya, dari tadi kan kita nanyanya secara pribadi nih. Saya mau kalian bentuk kita diskusi kelompok. Nah, di sini kan ada 6 orang, jadi kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Untuk kelompok pertama, Ahsan, Samsul, dan eh Sulfia, Silvani itu kelompok satu, kemudian kelompok dua, Eko, Lydia. Ya, ini ganjil, nggak apa-apa ya, Lydia ya, dengan Eko, nggak apa-apa ya. Ah. Nah, saya mau kita eh masing-masing kelompok saling berdiskusi apa maksud dari video yang apa hubungan dari video yang kalian tonton tadi dengan gambar yang tampil di sini. Oke, silakan. Saya berikan waktu 3 menit. Cukup ya? 3 menit. Oke, Cukup. dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, sudah selesai. eh kita mulai ke kelompok satu atau kelompok dua mau duluan? Oke, silahkan kelompok satu. Iya, siapa yang mau bicara duluan? Ketua kelompoknya. Oke, Samsul, silahkan. Ya, memori itu ada datanya. Pakai bus, kemudian dia pergi satu tempat. Itu kayak contoh yang dicontohkan tadi itu, Bu. Oke, makasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, Alhamdulillah. Paham ya kelompok satu berarti. Oke, kita melangkah ke kelompok dua. Ada yang bisa? Lydia mungkin silahkan mewakili kelompoknya. Ya, Ibu, sudah sesuai. Sesuaiin aja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sebelum saya menjelaskan ternyata semuanya sudah paham ya. Kalau begitu kita beralih deh ke slide berikutnya. Oke, nah dari sini arsitektur komputer versus organisasi komputer. Ada yang bisa jawab? Tadi saya sudah tampilkan Jadi sih. gampang jadi. Ah, iya betul. Jadi arsitektur itu ya kita ibaratkan dia seorang arsitek bangunan yang dimana dia menentukan apa-apa aja yang mau ditempatkan. Contoh, dia membangun sebuah rumah, dia maunya dia harapannya menggambar berapa merancang berapa kamar gitu. Sama juga di komputer. Di slot memori itu ada 2 jenis. Kan tergantung tuh biasa di komputer atau di laptop ada memori yang bisa di-upgrade, Komputer Bu, ada juga dari yang satu tidak bisa komputer dulu. di-upgrade jadi 2 gitu kan. Nah, terus organisasi komputer, nah ini dia dia lebih ke dalamnya. Nah, terus apa hubungannya antara organisasi komputer dengan arsitektur komputer? Iya, saling berhubungan. Karena arsitektur komputer itu berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus komponen komputer itu lakukan, sementara organisasi bagaimana cara melakukannya. Sip. Jadi antara arsitek dengan tukang.
Itu dia. Kalau mau ber apa namanya berhalusinasi lebih jauh ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, fungsi CPU. Ada yang tahu apa fungsi CPU? Tadi saya juga sudah berikan ini kan eh di awal CPU itu tugasnya seperti ini. Ya, silakan. Oke. Otaknya, Bu. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Rahmat. Kalau Rahmat menjawab dengan benar, saya kasih nilai yang lebih bagus. Iya, jadi CPU itu otaknya. Jadi di CPU itu ada ALU, ada kontrol unit, dan ada register. Di mana ALU itu menjalankan aritmatika. Jadi begini, eh, ketika kalian mengetik di keyboard huruf A, itu di komputer tidak langsung sebetulnya membaca A, tapi dia eh, mengkonversi dulu ke bilangan biner. Jadi huruf A itu eh, bilangan binernya 010001 contoh. Terus untuk bilangan desimalnya untuk A itu adalah 36. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan mengulas tentang bagaimana cara prosesor khususnya bagian ALU itu bekerja. Jadi kita akan belajar konversi bilangan, tapi di pertemuan berikutnya ya. Nah, kemudian kontrol unit. Dia yang mengatur eksekusi instruksi, eh, membaca instruksi, serta mengirim sinyal kontrol ke komponen lain. Sementara register, nah ini dia. Register itu adalah tempat penyimpanan yang sangat cepat yang ada di dalam CPU. Nah, kapan CPU itu mulai menyimpan kapan register itu menyimpan informasi ketika ALU dan CU bekerja. Nah, kalau misalkan saya bertanya, kalau misalkan laptopnya mati, apakah register berfungsi menyimpan? Iya, tidak. Karena tidak ada lagi yang yang apa namanya, yang CPU kerjakan. Soalnya mati kan? Iya. Oke. Selanjutnya memori. Iya, tempat penyimpanan. Heeh. Jadi, fungsi memori utama menyimpan instruksi program dan data yang sedang diproses CPU secara sementara. Secara umum mungkin kita semua sudah tahu ya, kalau memori itu eh, menyimpan. Nah, tapi tahu tidak, memori itu ada banyak jenisnya. Ada RAM, ada ROM, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini kita hanya membahas kulit-kulitnya dulu ya, sebagai pengantar ke pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahasnya lebih dalam lagi tentunya. Oke, berikutnya ini input output. Coba sekarang saya mau kalian cek ke samping laptop, ada tidak port-port seperti ini? Coba lihat sekarang. Ada, iya. Nah, dan masing-masing port yang ada di sini tentunya beda-beda fungsinya. Nah, kelihatan di sini kursor kursor saya kelihatan. Contoh, port yang ini, dia itu dipakai untuk port jaringan internet, di mana portnya namanya itu port RJ45. Terus di bawahnya, ini port USB. Nah, biasanya USB itu seperti mouse, seperti printer, kabel printer ya. Rata-rata dia pakai USB gitu. Nah, ya kurang lebih lah seperti itu kalau fungsi perangkat I/O seperti yang saya katakan tadi dia lebih ke terminalnya, menghubungkan antara yang di luar dari input mau masuk ke dalam ya. Baik itu perangkat input seperti mouse ataupun perangkat output seperti printer. Oke, tadi kita sudah diskusi kelompok, sudah tanya jawab. eh kita sudah nonton juga. Nah, selanjutnya kita diskusi kelas. Siapa yang bisa jawab? Apa itu sistem komputer? Iya, sip. Betul. Oke, kita lanjut ke yang kedua.
Sebutkan komponen fisik utama sistem komputer. Ada yang bisa jawab? Ah, oke, betul. Bagaimana yang lain? Sepakat? Oke, silahkan. Ada tanggapan lain. Oke. Mm-mm. Jadi, dia mengatakan bahwa komponen fisik utama komputer itu yang bisa dipegang. Oke, betul-betul. Yang lain bagaimana? Sepakat? Iya, betul. Oke, lanjut. Sebutkan secara singkat fungsi CPU. CPU dulu, siapa yang bisa? Otak komputer. Oke, ada yang sepakat? Ah, iya. Jadi kita sepakat ya, CPU itu ibaratnya otak. Nah, memori. Oke, sepakat ya, tempat penyimpanan. Nah, sekarang input output. Iya, berarti karena semuanya sepakat, berarti saya menganggap bahwa dari poin 1 sampai 3 diskusi ini kalian semuanya paham. Saya bisa menyimpulkannya seperti itu. Nah, saya mau bertanya lagi. Dari hasil diskusi kita, dari hasil pembahasan materi kita, saya meminta kesediaannya semua. Ayo, siapa yang bisa? Yang duluan lah angkat tangan. Sebutkan struktur sistem komputer secara kesimpulan. Yang pertama dulu. Iya, betul ya. Nah, ada yang bisa berikan kesimpulan yang kedua? Oke, betul. CPU adalah pusat pengendali atau pemrosesan. Iya, memori. Oke. Ada yang bisa menerka-nerka kira-kira kesimpulannya apa lagi? Sudah CPU, memori, apa lagi? Input output. Iya, apa fungsinya? Iya, betul. Sebagai jembatan antar manusia. Oke, kesimpulan terakhir, yang kelima. Siapa yang bisa jawab? Iya, betul. Jadi, kesimpulannya sudah benar semua. eh untuk eh rangkuman dari materi ini, saya anggap dari kesimpulan eh, kalian eh, menangkapnya semua dengan cermat ya. Oke, kita beralih ke slide berikutnya. Tugas individu. Nah, saya menginginkan kalian menganalisis satu gambar sistem komputer. Berikan label komponen utamanya dan tuliskan fungsinya singkat, sesuai yang kalian ketahui saja, biar lebih ngena, lebih mudah kalian pahami gitu ya. Nah, ini kan tugasnya individu nih. Jadi saya berharap kalian boleh ya carinya di internet, boleh. Tapi saya menginginkan kalian tulis tangan supaya apa? Kalian tidak asal copy paste terus print ataupun copy paste langsung kirim. No. Dengan kalian mencatat, saya berharap kalian bisa memahami apa yang kalian tulis. Setelah dicatat, kemudian difoto atau boleh juga di-scan, nanti dibuat di dalam bentuk file berekstensi PDF. Jadi jangan kirim dalam bentuk foto ya. Di sini sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan pakai ekstensi PDF. Nah, formatnya tugas 2 karena tugas kita minggu lalu ada ya, tugas 1. Sekarang ini tugas kita yang kedua. Jadi tugas 2 underscore nama, underscore NIM. Kemudian batas pengumpulannya saya berikan batas waktu 1 pekan. Mohon maaf, lewat dari itu saya tidak terima lagi alasan-alasan ya. Jadi kalau bisa segera mungkin dikerjakan supaya segera juga dikumpulkan gitu. Nah, untuk bobotnya ini 5% ya. Kemudian kirimnya kemana, Bu? Jangan ke WA saya. Kirimnya ke LMS. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Jelas ya? Oke. Ah, akhirnya kita sudah selesai ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kita sudah membahasnya secara tuntas dan saya berharap minggu depan antusiasnya seperti ini lagi. Semuanya hadir, semoga tidak ada halangan, semoga sehat-sehat semua supaya bisa kumpul lagi.
Dan untuk materi kita berikutnya adalah terkait konversi bilangan, di mana kita akan mempresentasikan data, kemudian eh, sistem bilangan, kemudian ASCII, kode ASCII, dan konversi numerik. Nah, ini kita sudah masuk nih minggu depan ke cara kerjanya CPU. Bagaimana huruf nomor satu itu diterjemahkan oleh CPU berupa angka biner, yaitu 000110 gitu. Nah, bagaimana caranya? Jangan lupa datang di pertemuan berikutnya, gitu ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. eh Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan berikutnya bisa chat saya. eh ya, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 2 jam berlalu ya, 2 jam berlalu di perkuliahan kita. Eh, jadi eh, adik-adikku sekalian, saya ingatkan lagi bahwa materi ini sangat bermanfaat untuk kalian semua, terutama ketika kalian berprofesi ya sebagai lulusan komputer. Nah, anak TKJ itu ya apa-apa semuanya pasti ditanyakan. Walaupun kita fokusnya ke jaringan, tapi kalau misalkan ada printer yang rusak, pasti kita yang ditanyakan. Iya, karena kamu Ayu karena jurusannya komputer gitu. Intinya kalau eh, jurusannya komputer, ya apa-apa yang rusak, ya kita install ulang, ya anak komputer. Padahal itu tidak kita semua ini ya, tidak semua kita pelajari. Ham. Nah, tapi di mata mata kuliah ini kalian bisa menjadikannya sumber sumber apa namanya? Sumber wirausaha contohnya. Jadi kalian bisa menjual laptop eh, yang di mana laptopnya kalian ketahui dulu spesifikasinya, kemudian bisa kalian jual selayaknya gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, saya kira semuanya jelas ya. Baiklah, kita tutup apa namanya pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan ketiga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, silakan pengamatnya Ibu Ayu. Secara bergantian, saya undang Ibu Silvani dan Ibu Lydia. Silakan. Ya baik Prof. Insya Allah saya rasa Ibu Ayu Anggraini cukup baik. Mulai dari pembukaan, terus selalu berkomunikasi dengan mahasiswa, penjelasannya, Bagus. keterampilannya mengadakan variasi pas karena Bu Ayu selalu Biasa kadang sore baru ingat. menghilangkan kebosanan dalam belajar seperti menampilkan video. Jadi tujuan pembelajarannya jadi sangat cukup mahasiswa mengerti. Itu saja Prof. Cukup baik. Baik, lanjut Ibu Lydia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya melihat dan mengamati bagaimana Ibu Ayu memberikan materi dengan sangat-sangat baik. Jadi yang dimulai yang pertama pasti dari pembuka. Jadi membuka pertemuan dengan poin-poin yang sudah telah sesuai dengan KDM. Jadi ada membuka dengan salam, kemudian mulai berdoa, melakukan absen, dan di awal-awal juga sudah memberikan motivasi terhadap
seberapa penting mata kuliah ataupun pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian terkait apa eh, karena ini juga kan akan mengamati variasi, mengadakan variasi, keterampilan dalam mengadakan variasi. Jadi yang pertama saya lihat juga Ibu Ayu sudah melaksanakan pengajaran dengan mengatasi kebosanan mahasiswa. Bisa dilihat dari slide yang telah dipaparkan itu bervariasi. Jadi tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi ada juga dalam bentuk gambar, bahkan ada penayangan video. Jadi sangat bervariasi dalam bentuk penyampaian materi. Sehingga menjadikan proses pembelajaran juga akan semakin lebih hidup dan bermakna. Jadi bukan hanya dalam penulisan, penyampaian teori, tapi juga ada gambar-gambarnya, ada memberikan video penayangan juga. Kemudian otomatis akan pasti meningkatkan perhatian mahasiswa terhadap materi yang sedang diajarkan. Jadi dengan ada memberikan contoh-contoh yang relevan, yang dekat dengan dengan kehidupan sehari-hari, dengan tadi juga menunjukkan mouse ya, kemudian port-port yang ada di laptop segala macam gitu. Dan akhir di di awal maupun di akhir pengajaran juga memberikan motivasi kepada mahasiswa kenapa pentingnya ini materinya, kenapa penting mata kuliah tersebut, dan memberikan motivasi bukan cuma berhubungan dengan materi, tapi memberikan motivasi untuk bisa mempertahankan semangat dari mahasiswanya, walaupun masih semester awal-awal, masih pertemuan yang awal. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Good job, Ibu. Terima kasih, Bu. Ada tanggapan, Prof? Izin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih penyaji Ibu Ayu dan penanggapnya Ibu Lydia dan Ibu Silvani. Terima kasih. Bisa di stop share saja dulu, Bu. Baik, Prof. Oke, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita hari ini. Dan Bapak dan Ibu sekalian, saya mengamati tadi mungkin ada yang maksimal, ada yang masih kurang maksimal ya di setiap penampilan yang ada. Saya kira itu biasa dalam sebuah proses untuk kemudian bisa berhadapan dengan mahasiswanya. Jadi satu hal yang perlu saya tekankan bahwa dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, hal terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengkombinasikan penggunaan satu KDM, lebih dari satu KDM. Jadi bukan monoton satu KDM. Nah, misalnya contoh kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan KDM mengadakan variasi, kan tidak mungkin juga hanya mengadakan variasi yang kita gunakan, tapi kita juga bisa gunakan KDM yang lain. Misalnya pasti ceramah sudah pasti, karena tidak ada perkuliahan tanpa ada ceramah. Yang kedua, pasti menggunakan KDM bertanya dasar atau bertanya lanjut. Karena basis pembelajaran kita kan bukan lagi teacher center learning, tetapi juga student center learning dalam proses pembelajaran yang kita lakukan saat ini, di mana siswa kita harapkan itu lebih banyak aktif mengambil peran daripada dosen. Nah, di situ kemudian dosen itu bertindak sebagai fasilitator atau pembimbing atau pendamping dalam proses pembelajaran. Jadi tidak semua itu harus kita jelaskan, tapi ada masanya mahasiswa itu melakukan proses pencarian agar pengetahuan mereka bisa bertambah dan melekatkan. Beda itu kalau kita cari sendiri dengan kita diberikan orang. Nah, kalau kita cari sendiri itu kan biasanya pengetahuannya lebih melekat, ya, lebih apa namanya itu lebih paham. Tapi kalau diberikan orang itu biasanya gampang hilang, ya, gampang hilang, gampang lupa maksudnya, ya. Nah, begitu. Kemudian yang lain secara umum saya kira semuanya bagus Bapak Ibu, ya tinggal
perlu ditingkatkan, dimaksimalkan, dan diimplementasikan dalam pembelajaran kita. Ingat, sehebat apapun kita dalam menguasai materi, tapi ketika tidak diimbangi dengan penguasaan KDM, maka eh, pembelajaran itu akan menjadi pembelajaran yang membosankan. Dan tentu itulah tujuannya kenapa harus ada KDM, keterampilan dasar mengajar. Kita harus paham itu, apalagi tadi ada Pak siapa tadi ya. Saya ini baru 1 tahun, baru 1 bulan beralih jadi dosen. Nah, Pak Aksan ya, baru 1 bulan, saya harus belajar ini. Ya, iya, itu memang harus Pak. Harus. Kalau mungkin sebelumnya Pak Aksan dari praktisi atau dari apa namanya pekerjaan yang bukan mendidik, ya sekarang Pak Aksan harus belajar bahwa menjadi guru, menjadi dosen itu ya seperti ini polanya. Tentu berbeda dulu ketika Pak Aksan di dunia praktisi ya. Ya, di dunia praktisi. Beda. Beda menghadapi Iya. manusia itu, Pak, dengan menghadapi makhluk atau benda mati. Beda Terima pola, kasih, beda Prof. karakter, beda, ya, siap. Nah, beda polanya, beda karakternya, dan beda caranya. Tentu kita lebih paham, lebih tahu bagaimana cara yang terbaik yang kira-kira bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Oke, saya kira cukup demikian dari saya. Kita foto sekali lagi, foto bersama. Mungkin ada satu orang yang juga mau mengambil gambar. Silakan menghadap ke kamera. Silakan menghadap ke kamera untuk kita ambil gambar bersama. Oke, satu. Coba jempolnya semua Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi kita ulangi, jempol lagi. 1, 2, jempolnya Bapak Ibu. Jempol. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi